Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rindang Maris Azhar. Di sini saya akan menjelaskan bagian keempat atau part keempat dari materi statistika untuk SMP kelas 8 semester 2. Yang akan kita bahas pada bagian ini adalah yang terakhir ya. Bagian terakhir adalah tentang kuartil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat metik sekalian yang sudah bergabung dengan saya. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya kuartil. Kuartil itu sebenarnya apa sih? Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan. Jadi ini kuncinya ya, data harus diurutkan dulu baru bisa dicari kuartil. Tentunya kalian masih ingat tentang yang namanya median. Kalau median itu kan nilai tengah dari data dibagi tengah-tengah, berarti kan ada 2 bagian yang sama banyak. Kalau yang namanya kuartil ini dibagi sehingga ada 4 bagian yang sama banyak. Nah, kenapa bisa begitu? Misalkan ini saya gambarkan ya, gambaran saja. Ini banyaknya data. Nah, kalau median itu kan cuma dibagi setengahnya. Jadi ada 2 bagian yang sama banyak. Kalau kuartil itu dibagi lagi seperti ini. Ini bagian pertama ya. Bagian pertama kan sama banyak. Dibagi lagi pas tengah-tengah. Ini jadi sama banyak, ini sama banyak. Yang bagian kedua yang tadi dibagi lagi sama banyak. Nah, jadi ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kuartil bawah atau Q1 itu yang ini, pembagi yang ini. Q2 ini yang di tengah. Nah, artinya logikanya apa? Q2 ini sebenarnya sama dengan median. Nah, yang ini pasti Q3 atau kuartil atas. Nah, untuk mencarinya ini dibagi lagi seperti tadi, ada data genap dan data ganjil. Nih ya, sudah saya tuliskan rumusnya yang paling sederhana. Selanjutnya, selain kuartil ada beberapa yang bisa kita ketahui. Ada nilai minimum, nilai maksimum. Nilai minimum biasanya X-min, nilai maksimum itu dilambangkan X-max. Nilai minimum berarti nilai terkecil pada data, nilai maksimum nilai terbesar pada data. Kemudian ada yang namanya statistik 5 serangkai. Apakah itu? Nah, statistik 5 serangkai ini berisi Q tadi adalah lambang dari kuartil ya. Berisikan dengan Q, kemudian X max dan X min ya. Untuk jangkauan, lambangnya J atau bisa disebut juga dengan range, simbolnya R. Ini jangkauan itu adalah selisih dari X max dikurangi X min atau selisih dari X max dan X min. Kalau jangkauan saja itu selisih dari X max dan X min ya. Tapi kalau ditambah dengan jangkauan kuartil, dia adalah selisih dari Q3 kurangi Q1 atau selisih dari kuartil bawah, kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Sekarang ada yang namanya simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil, QD. Jadi setengah dari kuartilnya sebenarnya, setengah dari jangkauan kuartilnya. Ini kan tinggal setengah dikali Q3 kurangi Q1. Nah, agar lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, diketahui data ini adalah ini ya, sekian. Ditentukan kuartil, statistik 5 serangkai, jangkauan kuartil dan jangkauan semi kuartil. Selanjutnya, ingat data harus diurutkan. Nah, ini sudah saya urutkan menjadi ini. Kemudian kita mencari kuartilnya. Nah, datum berjumlah 12. Ini jumlahnya ada 12. Sehingga kita menggunakan rumus data genap. Berarti yang kita gunakan yang ini tadi ya, data genap. Berarti yang ini, kemudian yang ini. Tinggal
Tinggal kita masukkan saja ya. Ini untuk rumus Q1, rumus Q2, dan rumus Q3. Nah, kalau bisa dilihat kan ini rumusnya sama kan dengan yang rumus median tadi. Gitu. Jadi Q2 itu sama dengan median. Tinggal kita masukkan N-nya, berarti N-nya itu 12. Berarti ini adalah X 3,5 atau X. Nah, kok setengah? Artinya ini X3 kan ada di sini. X4 ada di sini. Artinya X 3,5 itu mediannya ada, maksudnya kuartil satunya ada di antara Q3 dan Q4. Berarti ini dapat 40 sebenarnya dari 40 ditambah 40 dibagi 2, hasilnya 40. Kalau misalkan ini 30 ya, berarti nanti 30 tambah 40 dibagi 2, berarti mediannya, kuartil satunya beda lagi, jadi 35. Jadi menyesuaikan datanya. Sekarang yang kedua, sama ya caranya. 12 ini dimasukkan sehingga setengah kali X6 tambah X7. X6 nya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 60 dan 70. Nah, seperti ini tadi. Di antaranya ini tadi di sini ya. Q1. Ini Q2. Di antaranya berarti adalah 65. Itu yang ketiga sama. Rumusnya ini kalau dimasukkan 12 ya. 38 per 4 berarti X 9,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 di sini, 10 di sini. Berarti di antara ini adalah Q3. Berarti 80. Nah, misalkan teman-teman nggak mau pakai rumus ya, maunya manual atau secara langsung, boleh. Caranya dengan membagi data. Pertama, carinya itu bukan Q1, tapi Q2-nya. Ini ada 12 data, misalkan kita bagi menjadi 5 data dulu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Berarti kan ada 2 data ini. Yang sisa pasti mediannya atau Q2-nya ada di sini. Q2. Sekarang Q1, kita mau cari Q1 berarti patokannya ini. Sisanya ini. Kita ambil di sini 3, berarti di sini kita juga harus ambil 3. Nah, dapatlah di sini habis ya. Berarti di antara sini, di tengah-tengahnya ini adalah Q1. Dengan cara yang sama pasti ini dibagi 3, ini juga pasti dibagi 3. Jadi di tengah-tengahnya ini adalah Q3. Carinya tinggal Q3, berarti di antara ini 40, di antara ini 65, di antara ini 80 gitu. Jadi ingat, matematika itu tidak selalu berpatokan dengan rumus, bisa dengan logika berpikir. Tapi ini kalau datanya semakin banyak tentu semakin sulit, dan rumus ini justru mempermudah. Nah, yang selanjutnya ditanyakan statistik 5 serangkai. Ingat tadi hasilnya maksudnya statistik 5 serangkai itu yang dibutuhkan adalah Xmax, Xmin, Q1, Q2, Q3. Nah, bisa dibuat tabel seperti ini ya, tabel 3 kolom 2 baris. 20 ini apa? 20 adalah Xmin, nilai minimum. 90 adalah nilai maksimum. 40 adalah Q1 yang kita dapatkan tadi. Ini Q2 juga, ini Q3. Nah, tinggal gampang seperti ini. Sekarang jangkauan. Ingat, jangkauan itu selisih dari Xmax dan Xmin. Berarti 90 kurangi 20. Udah, langsung 70. Jangkauan kuartil berarti jangkauan dari kuartilnya. Berarti X3 kurangi Q1. 80 kurangi 40, hasilnya 40. Jangkauan semi kuartil, ingat dia hanyalah setengah dari ini, dari 40, berarti 20. Lanjut. Nah,
Harusnya contohnya memang hanya satu ya. Latihan soal ini bisa teman-teman screenshot atau nanti di download di link deskripsi di bawah ya. Nah ini cuma 2 soal. Nah sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembahasannya ini nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya ya, atau video terakhir. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.